salam jumpa kembali bersama saya Puriantoro SPMP, dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan menyampaikan materi kuliah, yaitu mata kuliah manajemen agroindustri, dan kesempatan kali ini saya akan menyambung lagi materi mengenai fungsi dan operasi agroindustri. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan mengenai pengertian apa itu agroindustri. Jadi sudah tidak menjadi pertanyaan lagi ya apa itu agroindustri dan juga manajemen agroindustri. Karena sekarang kita pertemuannya adalah untuk membicarakan mengenai fungsi dan operasi agroindustri. Mudah-mudahan masih terus semangat kita belajarnya meskipun melalui via online, yaitu melalui YouTube dimanapun kalian berada. Hari ini mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar bersama kampus Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, khususnya untuk mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Nah, kembali kalau saya berbicara lagi mengenai agroindustri. Pembangunan agroindustri di tanah air ya, di negara kita ini bisa saya katakan menjadi suatu keharusan dalam rangka untuk menuju masyarakat industri yang berbasis pertanian. Di sekitar kita banyak sekali agroindustri, eh, yang artinya adalah industri berbasis pada pertanian. Nah, kenapa saya mengatakan agroindustri di tanah air ini menjadi suatu keharusan dalam rangka untuk menuju masyarakat industri yang berbasis pertanian? Ini disebabkan dikarenakan karena mayoritas masyarakat pedesaan menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Adanya ketimpangan antara kota dan desa sehingga terjadilah yang namanya urbanisasi cukup tinggi dan tingkat pendapatan yang rendah, pengangguran yang tinggi, kemudian devisa yang kecil, serta ketahanan pangan yang lemah. Ini juga menurut pendapatnya, saya kutip pendapatnya Indopuro tahun 2012. Jadi bisa kalian mungkin sempat menyimak juga ya di beberapa media ketika sudah selesai Lebaran hari raya. Nah, biasanya di ibu kota, di Jakarta khususnya, nah di situ memperketat ya, warga-warga, orang-orang baru yang akan masuk ke ibu kota, ke Jakarta ya. Artinya ini adalah untuk mencegah yang namanya urbanisasi. Sementara itu sudah tidak bisa dielakkan begitu ya. Itulah fenomena yang terjadi. Maka dari itu kenapa saya katakan tadi menjadi suatu keharusan yang namanya agroindustri ini, industri di bidang pertanian, karena ini cukup menjanjikan ya kalau industri bidang pertanian. Seandainya banyak sekali agroindustri di sekitar kita atau di tempat orang-orang yang punya maksud untuk mengadu nasib ke ibu kota sehingga melakukan urbanisasi, dan tapi ternyata ada juga memang yang beruntung dan juga ada yang tidak beruntung begitu ya. Tapi kalau misalnya sampai di sana masih ingin mencari hal yang sekiranya masih belum mendapatkan tempat di mana kiranya akan melakukan aktivitas setiap harinya. Nah, salah satu solusinya adalah bagaimana kita bisa menggalakkan yang namanya agroindustri. Pembangunan agroindustri ini bisa meningkatkan produksi, bisa meningkatkan juga harga hasil pertanian, pendapatan petani, dan juga bisa menghasilkan nilai tambah hasil pertanian. Dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri, salah satu fungsi manajerial yang sangat penting itu adalah pengendalian persediaan bahan baku yang punya fungsi untuk menunjang keberhasilan sebuah perusahaan. Ini nanti juga kita akan bahas ya. Nanti juga lain kesempatan akan saya sampaikan materi mengenai bagaimana kita untuk mengendalikan persediaan bahan baku ya. Ini materinya sangat menarik sekali nanti ya. Nah, kalau perusahaan bisa menanamkan terlalu banyak dananya dalam persediaan, tentu saja nanti akan menyebabkan biaya penyimpanan yang berlebihan. Begitu juga kalau misalnya perusahaan tidak punya persediaan, kira-kira apa yang terjadi? Tidak punya persediaan yang mencukupi, ini juga nanti bisa mengakibatkan pembelian meningkat dari terjadinya kekurangan bahan tersebut. Nah, sementara pada sisi lain, kegiatan di sektor pertanian yaitu pada on-farm, saat ini sumber penghasilan sebagian besar masyarakat pedesaan, tetapi belum dapat memberikan kehidupan yang layak karena nilai tambah dari kegiatan on-farm pada umumnya ini masih belum dinikmati oleh masyarakat pedesaan. Nah, hal ini antara lain disebabkan karena belum
mempunyai produk-produk pertanian merespon perubahan tuntutan konsumen saat ini yang menuntut kualitas yang tinggi, kontinuitas pasokan, ketepatan waktu penyampaian, dan juga harga yang kompetitif. Ini adalah tuntutan-tuntutan daripada konsumen ya. Ini yang juga perlu menjadi perbincangan yang perlu kita bahas nanti lebih lanjut lagi, bagaimana agroindustri ini nanti bisa memenuhi tuntutan konsumen, yaitu konsumen kalau kita beli produk tentu kita menginginkan kualitasnya yang bagus ya, kualitas tinggi, kemudian kontinuitas pasokan, ketepatan waktu penyampaian, dan harganya juga yang kompetitif. Nah, pengembangan agroindustri ini bisa meningkatkan permintaan hasil pertanian sehingga bisa meningkatkan produksi, harga hasil pertanian, dan pendapatan petani. Perkembangan sektor pertanian ini nanti akan meningkatkan permintaan sektor agroindustri hulu, sektor pemasaran, dan juga sektor penunjang. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kalau perkembangan sektor pertanian ini nanti akan bisa meningkatkan permintaan sektor agroindustri di hulu, kemudian sektor pemasaran, dan juga sektor penunjang. Baik itu keuangan, asuransi, konsultasi, dan juga pendidikan. Nah, dengan begitu pengembangan sektor agroindustri ini mempunyai efek pengganda yang cukup besar ya. Itulah kenapa dikatakan agroindustri ini bisa berdampak pada bidang-bidang lainnya ya. Jadi itu untuk pengantar kita pada pagi hari ini. Ini adalah slide-nya. Kemudian sekarang kita ke alasan utama. Alasan utama kenapa agroindustri itu penting untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional masa depan. Jadi kalian nanti yang barangkali masih bingung kira-kira nanti akan berusaha apa ya? Nah, bisa juga di bidang agroindustri, karena agroindustri ini adalah penting untuk menjadi lokomotif perubahan ekonomi nasional masa depan. Kenapa? Alasannya kenapa? Ini paling sedikit ada 5 alasan utama mengapa agroindustri penting untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional masa depan. Yang pertama, karena industri pengolahan ini mampu mentransformasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang pada akhirnya nanti akan memperkuat daya saing produk agribisnis Indonesia. Ya, jadi yang pertama ini adalah industri pengolahan mampu mentransformasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang pada akhirnya nanti akan memperkuat daya saing produk agribisnis Indonesia. Itu adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah memiliki nilai tambah dan pangsa pasar besar sehingga kemajuan yang dicapai bisa mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional secara keseluruhan. Ini alasan yang kedua, agroindustri ini penting untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional masa depan karena agroindustri ini punya nilai tambah dan pangsa pasar yang besar. Sehingga nanti kemajuan yang dicapai bisa mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional secara keseluruhan. Yang ketiga, alasannya adalah memiliki keterkaitan yang besar baik ke hulu maupun ke hilir sehingga mampu menarik kemajuan sektor-sektor lainnya. Ini salah satu ciri dari agroindustri ya. Dengan adanya agroindustri nanti ini akan berdampak pada sektor-sektor lainnya ya. Nanti akan misalnya agroindustri kecap misalnya ya. Misalnya industri kecap atau agroindustri tahu atau agroindustri saus ya, yang bahan bakunya adalah dari pertanian. Nanti ini punya keterkaitan yang besar ya, baik di hulu maupun ke hilir. Misalnya agroindustri kecap. Nah, ini bahan bakunya dari mana? Bahan bakunya adalah kedelai. Kedelai dapat dari mana? Dapat dari petani. Nah, agroindustri ini nanti tentunya akan memasok persediaan kedelai yang diproduksi oleh petani. Ini kan berarti sudah ada keterkaitan. Agroindustri itu sendiri ya, perusahaan itu kemudian juga akan mengambil atau meminta produk dari petani mengenai produknya, yaitu adalah produk kedelai. Kedelai diinginkan seperti apa, kualitasnya yang diinginkan seperti apa. Ini dikatakan dengan punya keterkaitan yang besar baik ke hulu maupun ke hilir ya. Dari hulu, dari sektor pertanian, kalau misalnya kedelai yang kualitasnya bagus itu seperti apa, tentunya di situ petani nanti akan berupaya untuk memenuhi permintaan konsumen ya.
ingin kedelai yang seperti apa. Nah, untuk mencapai produksi yang bagus tentunya di situ ada input-input yang dimasukkan oleh petani ya, oleh usaha tani itu, baik dari bibitnya atau dari benihnya atau dari faktor-faktor produksi yang lainnya ya. Disitulah berarti kalau misalkan butuh benih yang bagus atau bibit yang unggul begitu, nantinya di situ akan memunculkan yang namanya usaha baru lagi. Kira-kira nanti akan kita butuh bibit apa atau kita butuh benih apa. Nah, ini nanti tentunya akan muncullah yang namanya benih-benih unggul kembali yang akan menjadi suatu usaha di situ ya. Padahal yang kita bicarakan adalah kecap. Bahan bakunya adalah kedelai. Itulah yang katakan dengan keterkaitan yang besar baik ke hulu maupun ke hilir. Jadi ada rantai begitu ya, rantai yang sangat menarik sekali kalau kita bahas ya, kedelai. Padahal yang kita bincangkan adalah kedelai atau kecap, bahan baku dari kecap. Sementara yang terkait dengan hal itu banyak sekali ya. Itu kalau ke hulu. Nah, bagaimana kalau ke hilirnya? Kecap kalau sudah jadi nanti akan dipasarkan. Kalau dipasarkan tentu ini nanti akan membutuhkan tenaga-tenaga pemasaran ya. Dari pemasaran itu kemudian nanti bisa jadi kecapnya itu diproduksi lagi menjadi masakan-masakan ya, masakan-masakan yang menggugah selera. Nah, itu kan berarti sudah memunculkan industri-industri baru lagi ya, akan menimbulkan usaha-usaha baru lagi ya. Itulah yang katakan dengan punya keterkaitan yang besar baik ke hulu maupun ke hilir, sehingga ini mampu menarik kemajuan sektor-sektor lainnya. Jadi ada keterkaitan ya kalau kita bicara agroindustri itu dari hulu sampai ke hilir. Jadi yang namanya agroindustri ini tidak berdiri sendiri, tapi nanti akan membawa dampak dari hulu sampai ke hilir. Kemudian alasan yang keempat adalah memiliki basis bahan baku lokal atau keunggulan komparatif yang bisa diperbarui sehingga terjamin sustainabilitasnya ya. Ini alasan yang keempat, punya basis bahan baku lokal. Dan yang kelima adalah punya kemampuan untuk mentransformasikan struktur ekonomi nasional dari pertanian ke industri dengan agroindustri sebagai penggeraknya. Inilah alasan sedikit ya, paling sedikit ada 5 alasan kenapa agroindustri itu penting untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional pada masa depan. Nah, pengembangan agroindustri ini diarahkan supaya bisa tercipta yang namanya keterlibatan yang erat antara sektor pertanian dan sektor industri yang bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi. Pengembangan suatu usaha di pedesaan misalnya, ini ditujukan untuk membantu petani bisa meningkatkan pendapatan melalui kegiatan pengolahan sekaligus memperluas kesempatan kerja. Bertambahnya lapangan kerja nanti tentu ini akan menyerap angkatan kerja yang ada sehingga akan mengurangi pengangguran. Agroindustri sebagai sektor bisnis tidak lepas dari tujuan utama pelaku-pelaku usaha, yaitu meningkatkan keuntungan dan juga nilai tambah. Oleh karena itu, lingkungan usaha dan prospek pasar yang baik bagi produk agroindustri menjadi syarat mutlak untuk melakukan investasi subsektor agroindustri. Nah, di era globalisasi dan pasar bebas produk pertanian, agroindustri ini sangat berpotensi untuk punya pangsa pasar yang luas. Terlebih lagi, produk pertanian ini yang punya standar internasional dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Pasarnya yang semakin luas secara geografis akan mengakibatkan tantangan tersendiri untuk proses pendistribusian produk pertanian itu. Terdapat berbagai hal, ini beberapa hal ya yang perlu diperhatikan. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pendistribusian produk agroindustri, mengingat sifat dari agroindustri yang mudah rusak ya, yang seperti kita ketahui mudah rusak dan memakan banyak tempat. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah yang pertama adalah proses packaging sebelum pengiriman, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah ketepatan waktu pengiriman. Yang ketiga adalah pemilihan moda transportasi untuk distribusi. Dan yang keempat adalah rekayasa kondisi dalam moda transportasi. Jadi inilah hal-hal yang perlu diperhatikan dan perlu kalian catat juga. Hal yang perlu diperhatikan karena
pendistribusian produk pertanian, ya, produk agroindustri, karena sifatnya agroindustri ini kan mudah rusak dan memakan waktu, memakan banyak tempat, ya. Jadi apa yang perlu diperhatikan dengan adanya eh, dengan karakteristik dari produk agroindustri itu, ya. Yang pertama adalah proses packaging yang sebelum pengiriman seperti apa, ini yang juga perlu dipikirkan nanti. Ketepatan waktu pengiriman, pemilihan moda transportasi untuk distribusi, dan rekayasa kondisi dalam moda transportasinya. Nah, sesuai dengan amanat pembangunan nasional bahwa landasan pembangunan nasional Indonesia adalah trilogi, yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan juga stabilitas dengan penekanan pada pemerataan. Kalau dikaitkan dengan pembangunan sektor industri, maka definisi trilogi ini bisa dioperasionalkan menjadi pertumbuhan dalam arti pertumbuhan produksi, pendapatan tenaga kerja, dan juga jenis industri. Pemerataan dalam artinya adalah pemerataan mendapatkan kesempatan berusaha, pendapatan, kesempatan kerja. Jenis industri meliputi stabilitas dalam arti strategi yang menyangkut produk, pendapatan, kesempatan kerja, dan juga kelestarian usaha. Nah, dalam kerangka pembangunan pertanian, agroindustri ini merupakan penggerak utama perkembangan sektor pertanian. Ini yang juga perlu digarisbawahi bahwa agroindustri ini adalah penggerak utama perkembangan sektor pertanian, terlebih dalam masa yang akan datang. Posisi pertanian ini sektor andalan dalam pembangunan nasional, sehingga peranan agroindustri tentunya nanti akan semakin besar. Dengan kata lain, dalam upaya mewujudkan sektor pertanian yang tangguh, maju, dan efisien sehingga mampu menjadi leading sektor dalam pembangunan nasional, harus ditunjang melalui pengembangan agroindustri menuju agroindustri yang tangguh, maju, dan juga efisien. Nah, dengan pertanian sebagai pusatnya, agroindustri ini merupakan sebuah sektor ekonomi yang meliputi semua perusahaan, agen, dan institusi yang menyediakan segala kebutuhan pertanian dan mengambil komoditas dari pertanian untuk diolah dan distribusikan kepada konsumen. Nah, nilai strategis agroindustri ini terletak pada posisinya sebagai jembatan yang menghubungkan antar sektor pertanian pada kegiatan hulu dan sektor industri pada kegiatan hilir. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Dalam pengembangan agroindustri secara cepat dan baik, ini bisa meningkatkan jumlah tenaga kerja, kemudian pendapatan petani, volume ekspor dan devisa, pangsa pasar domestik dan internasional, nilai tukar produk hasil pertanian, dan juga penyediaan bahan baku industri. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk materi kuliah kita hari ini. Di pembahasan fungsi dan operasi agroindustri, saya sudah sedikit menyampaikan mengenai alasan mengapa agroindustri penting untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional masa depan. Kemudian juga mengenai hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan, kita perhatikan terkait dengan karakteristik dari produk agroindustri, dan juga beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Dan selanjutnya akan saya sampaikan kembali materi masih mengenai pembahasan mengenai fungsi dan operasi agroindustri di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.